Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di hari Jumat, tanggal 8 September 2023 ini, mari kita pergunakan waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan, karena kita telah menerima kasih dari Allah. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, terpuji Engkau Tuhan Allah, pemilik kehidupan kami. Di hari ini kami hendak mendasari kehidupan dengan beribadah dan dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu terangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memahami kebenaran firman yang tertulis di dalam Alkitab. Firman itu menjadi berkat bagi kehidupan pribadi, keluarga kami semua. Ampun kami dari salah dan dosa, siapkan diri kami Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan dituliskan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukum, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Itulah kebenaran firman. Mari kita merenungkannya dengan tema kasih Allah membebaskan ketakutan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Manusia jika diperhadapkan pada persoalan hidup yang pelik dan rumit, pasti ada rasa khawatir dan mungkin merasa takut. Apalagi berkaitan dengan masalah hukum. Jika ada kesalahan atau pelanggaran yang dibuatnya, akan menjadi beban dalam hari-hari hidupnya. Walaupun orang percaya telah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus Kristus, namun ia tetap manusia daging yang lemah yang dapat lalai, lupa, dan melakukan kesalahan baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, ada orang percaya hidup dalam ketakutan karena masih sering berbuat dosa. Ada juga yang takut hartanya berkurang, tidak dihormati, kehilangan jabatan, dan lain sebagainya. Sehingga tidak hidup dalam kasih yang tulus kepada sesama dan kepada Tuhan Allah. Hidup di luar kasihnya, di luar kasih Allah, membuat manusia khawatir, takut, dan menjadi egois. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jika kita hari ini hidup jauh dari Yesus Kristus dan malu atau takut menghampirinya, ingatlah, kasih-Nya tidak berkesudahan dan selalu membuka pintu bagi yang mengetuk dan meminta pengampunan dosa. Tuhan tidak pernah menutup kesempatan bagi orang percaya maupun tidak percaya untuk datang kepadanya. Jika kita sungguh-sungguh bertobat dan bertekad untuk hidup baru dalam kasih-Nya, maka yakinlah kekhawatiran dan ketakutan akan hilang. Bertobatlah, karena masih ada kesempatan sebelum Ia datang kembali sebagai hakim yang akan menghukum orang yang hidup di luar kasih-Nya. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, selagi masih ada kesempatan, mari kita membaharui diri, setia berdoa, merenungkan firman-Nya,
dan mewujudkan kasih-Nya kepada siapa saja secara tulus dan benar. Orang percaya yang sudah diselamatkan bertanggung jawab mengabarkan kabar baik tentang kasih karunia Tuhan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai dan menolong murid-muridnya yang hidup dalam kasih dan memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar baik harus dimulai dari sikap menjaga kekudusan dan kerelaan diri dipakainya. Dengan demikian, orang percaya yang hidup dalam kasih-Nya memberitakan kabar baik dengan hidup kudus dan memberikan diri menjadi saksinya, pasti terbebas dari segala kekhawatiran dan ketakutan. Tuhan pasti menyertai dan menolong saudara hari ini. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu kami diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Sehingga ketika menjalani kehidupan ini, sekalipun banyak tantangan, pergumulan kehidupan, kami tidak takut dan gentar, tetapi kami yakin di dalam Allah Tuhan kami Yesus Kristus, kami selalu dikuatkan, baik fisik maupun iman kami kepada Tuhan. Memang seringkali banyak godaan, tantangan, pergumulan dan kesulitan hidup yang seringkali membuat iman lemah, membuat khawatir, tetapi kini dengan kebenaran firman yang kami baca, kembali memberi pencerahan iman bagi kami untuk tetap kuat iman di dalam Kristus, tidak takut menjalani kehidupan yang penuh dengan berbagai tantangan dan cobaan, tetapi semakin kami menunjukkan sikap dan karakter kami sebagai pengikut Kristus untuk hidup di dalam terang kasih Kristus. Sebab itu berkati kami semua, umat dan jemaat-Mu, untuk dapat dan mampu melaksanakan perintah Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Siapapun kami, baik jemaat Maranatha maupun di luar jemaat Maranatha Paselatan, kiranya akan dituntun dan disertai oleh Tuhan. Dalam kondisi dan keadaan apapun kami yang bergumul maupun dengan penuh sukacita jalani hidup ini, biarlah kami tetap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat, mewartakan kebenaran firman lewat perilaku hidup yang berkenan kepada-Mu. Berkati setiap kami hamba-hamba-Mu, diaken dan penatua, pendeta, bahkan pun vikaris pendeta, biar kami ditopang oleh keluarga kami dalam kerja pelayanan, sehingga benar dan sungguh kami melayani Tuhan, kami melayani jemaat-Mu. Berkati multimedia, tim multimedia, terus bertugas, bekerja, melayani, kiranya Tuhan pakai talenta mereka untuk memuliakan Engkau. Hari kehidupan kami di hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikian program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Saya percaya ini akan memberi kekuatan iman bagi kita untuk terus menjalani kehidupan dengan penuh syukur. Tuhan memberkati kita hari ini. Shalom.